semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan project NetBeans mengenai manajemen percetakan. Kami dari kelompok 2 gitu ya guys ya. Jadi kita langsung mulai aja. Nah, di sini ada tampilan loginnya ya. Di sini ada logo tempatnya, ada username dan juga password. Yang pertama untuk login salah dulu ya guys ya. Jadi kita bisa masukin admin. Login gagal. Jadi kalau misalnya kalian masukin username atau passwordnya salah, nanti bakal kayak gini guys. Tombol cancel buat ini ya, buat menghapus kalau misalnya kalian dari gitu terus ada salah atau apa. Langsung masukin aja yang benarnya admin. Nah kalau loginnya bener nanti bakal begini guys tampilannya. Nah kita masuk ke menu utama atau dashboard ya. Jadi di sini untuk dashboardnya pilihannya itu ada di bagian atas ya. Data, transaksi dan juga laporan. Ini buat logout. Data di sini kita punya 4 master data, yaitu ada data barang, data karyawan, data pelanggan dan juga data supplier. Untuk transaksi sendiri itu ada 2, yaitu ada pemesanan dan juga pembayaran. Dan ada laporan 4 juga. Nah berikutnya kita masuk ke data barang. Jadi data barang di sini ada 5 tombol ya. Ada cari, tambah, batal, edit dan juga hapus. Kita coba tombol tambahnya dulu lah ya. Tombol tambahnya di sini kita masukin dulu nama barang. Data barang di sini tempat barang dijual ya. Kita misalnya masukinnya kertas. Nah pilih barangnya di sini banyak pilihannya ya. Ini kita masukin ke lain-lain aja dulu. Oke, nah ini setelah kita pencet tombol tambah, nanti barangnya akan tersimpan ke dalam tabel ini dan akan ada message data berhasil disimpan teman-teman. Nah datanya masuk ke kertas A4. Nah berikutnya untuk tombol edit. Tombol editnya sendiri kalian tuh harus pencet menu yang ada di sini dulu, yang ada di tabel dulu. So, kita pencet A4 tadi kita pencet. Nah di sini tinggal kalian ubah aja di bagian nama, jenis dan juga harga. Untuk kode nggak bisa diubah ya. Ubah kertasnya misalnya jadi A5. Kita masukin jadi kartu, harganya kita ubah jadi 2000. Ya, untuk kodenya sendiri tadi kode barangnya itu dia auto isi ya teman-teman. Jadi nggak perlu dimasukin lagi tadi untuk kode barangnya. Nah, habis itu kalian tinggal pencet tombol edit. Nah, nanti datanya itu akan langsung teredit di sini ya. A5 kartu. Nah untuk tombol hapusnya sendiri sama sistemasinya kalian harus pilih dulu di tabel ini. Kita pilih A5 misalnya. Nah habis itu kalian tinggal pencet tombol hapus, nanti akan ada konfirmasi iya atau tidaknya. Kalau kalian pencet iya, data akan terhapus gitu. Tuh, nah untuk tombol searchnya di sini kalian nyarinya masih by code ya. Jadi cuma bisa pakai kode aja, nggak bisa pakai nama. Misalnya kayak kita cari KB04 bakal keluar kayak gini gitu. Itu untuk data barang ya guys ya. Nah di sini nggak ada tombol back ya, ada ya tombol close sama minimize saja karena sistemnya kita tuh bentukannya panel atau floating window gitu ya, nggak tahu namanya apa. Nah habis itu kita close aja, kita masuk ke data berikutnya, itu data karyawan. Sama tombol-tombolnya ada simpan, edit, hapus, batal dan juga cari. Nah di sini kita mulai masukin aja, misalnya kita masukinnya ini jenis kelaminnya perempuan. Alamatnya kita taruh Bogor dulu. Nah kita pencet tombol simpan. Nah ketika data disimpan akan muncul message yang sama, message hasil ini, dan habis itu akan muncul di tabelnya. Tombol edit sistemasinya sama ya, jadi kalian pencet dulu di tabel ini. Nanti kalian bisa edit di bagian nama, jenis, tanggal lahir, telepon dan juga alamat. Kita di sini ubah jadi laki-laki, misalnya kita ubah namanya jadi Yono ya. Kita ubah jadi Bekasi. Nah setelah itu kalian pencet tombol edit aja. Nanti datanya akan berhasil diubah tuh di Yono. Untuk hapusnya juga sama ya, kalian harus pencet dari tabel dan kalian pencet tombol hapus dan data akan terhapus. Untuk searchnya sama kayak di data barang tadi, sistemasinya masih by code. Jadi kalian bisa cari aja misalnya 08 enter, bakal muncul namanya tuh. Itu untuk simpan, edit dan juga hapusnya. Nah
berikutnya di sini ada data pelanggan. Data pelanggan, sini ada 4 tombol juga sama. Kita masukin nama pemesannya misalnya Nah, setelah disimpan data pelanggannya bakal masuk ke tabel di sini ya, teman-teman. Nah, untuk tombol editnya juga sama, pencet tabelnya dulu. Di situ ya kalian bisa edit nama, alamat dan lain-lainnya. Ini kita coba edit email jadi BBBB. Alamat jadi Bekasi. Setelah pencet tombol edit, nah nanti datanya bakal berubah. Untuk tombol hapus sama juga, tinggal dipencet. Habis itu akan pencet hapus, nanti datanya akan terhapus gitu. Untuk searchnya tinggal pencet, nanti bakal muncul kolom cari gini. Searchnya masih by code, jadi kalian cuma bisa masukkan KP 01 sampai seterusnya. Nah, ini ada Rehat gitu. Itu untuk data pelanggan. Nah, berikutnya di sini ada data supplier. Untuk data supplier sama, di sini tombolnya ada simpan, batal, edit, hapus, cari dan juga refresh. Kita masukin aja nama suppliernya misalnya jenis barangnya, kita masukinnya misalnya cat merah. Nah, terus habis itu kalau mencet tombol simpan, nanti datanya bakal langsung masuk ke tabel ini. Untuk editnya sama, pencet dari tabel, nanti masuk kolom inputan, kalau tinggal edit aja. Coba misalnya jadi A sama BBB. Nah, habis itu kalian mencet tombol edit, nanti datanya bakalan berubah. Gitu. Tombol hapus sama, pencet, habis itu kalian mencet hapus dan data akan terhapus gitu. Tombol carinya sama kayak yang lainnya, masih search by code, jadi bukan dari nama ya. Masukin aja misalnya KS05, nanti bakal muncul dari KS05 ini gitu. Dan itu untuk data supplier. Nah, di sini kita masuk ke transaksi. Transaksi kita ada 2, yaitu ada pemesanan dan juga pembayaran. Untuk pemesanan ini tempat pembeli mesen. Sini sistemnya kita search dulu kode pesanannya, kita cari aja. Sini nggak masukinnya 01, 02, 03 dan seterusnya, jadi nggak usah pakai KP lagi ya. Masukin 03, bakal muncul kan. Nah, terus kode barangnya juga kita cari. Karena 06 ini sama ya kayak pemesanan. Nah, ini nggak masukin nomor-nomornya aja, nggak usah pakai KP atau KB-nya lagi. Habis itu kita masukin jumlahnya. Untuk perhitungannya di sini nanti harga satuan ini bakal dikali sama jumlah, nanti akan menghasilkan total. Habis itu akan mencet simpan dan nanti data tersebut akan kesimpan di tabel ini. Nah, kita coba masukin sekali lagi ya. Coba masukin sekali lagi. Nah, berikutnya untuk tombol edit. Tombol edit kalian harus mencet tabelnya dulu. Nah, di sini bisa diedit tuh ada di bagian kanan doang ya, sisi kanan ini doang. Kode barang, jenis barang, harga dan lain-lain dan jumlah. Kita ganti kode barangnya, kita jadiin 09 ya. Ini kita ubah jadi 20. Nah, setelah kita mencet edit, nanti datanya bakal teredit di sini ya teman-teman. Gitu. Tombol hapus, kalian tinggal pencet di kolom tabel, kalian pencet hapus dan data akan terhapus seperti itu. Untuk transaksi pemesanan. Nah, transaksi yang kedua itu ada transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran pemesanan ini apa ya? Nyatu ya teman-teman, bukan nyatu sih, apa sih bahasanya ya? Saling berkaitan gitu. Karena nanti data dari transaksi pemesanan ini itu bakal muncul ke kolom yang ada di transaksi pembayaran ini ya. Atau ada Hanafi kan, ini ada nih yang tadi kita tambah ini gitu. Nah, jadi sistemasinya gimana untuk transaksi pembayaran? Sistemasinya tuh pertama kalian tuh harus pilih dulu dari tabel transaksi ini atau transaksi pemesanan ini.
Nah, di situ kalian bisa milih lebih dari satu dengan catatan namanya itu sama. Jadi namanya harus sama. Kayak misalnya di sini ada Yusuf, ya Yusuf ada 3. Kalian bisa pilih semuanya. Nah, setelah kalian pilih semuanya, kalian totalin aja di sini. Nah, total ini tuh perhitungan dari total ini. Total ini semuanya ditambah, nanti bakal masuk ke total bayar. Nah, setelah kalian total ini, kalian masukin aja bayarannya berapa. Misalnya kita masukin 400.000, kita bayar. Nah, di sini bakal muncul kembaliannya kalau misalnya duit lebih. Nah, setelah itu kalian pencet tombol simpan. Ya, silahkan lunas di sini. Ini kalau misalnya duitnya lebih atau pas, nanti bakal muncul message itu lunas, dan di save-nya statusnya itu akan lunas. Gitu. Nah, di sini kita juga bisa edit. Kalian tinggal pencet aja di kolom yang bawah atau kolom transaksi pembayaran ini. Kalian pencet. Nah, di sini bisa edit itu cuma di bagian bayarnya aja. Nah, kita buat jadi 300.000. Nah, kalau misalnya duitnya kurang, nanti tunjukin ini kurangnya berapa. Nah, kalau kalian simpan atau edit, kalau misalnya bayar kurang, itu di statusnya akan menjadi belum lunas gitu. Nah, ini kita coba nih yang belum lunas ya, misalnya si Hanafi atau tak, untuk tombol simpan yang belum lunas ya. Nah, nanti bakal gini status belum lunas. Nah, kalau misalnya mau lunas, tinggal di bagian edit aja. Misalnya kita kasihnya pas ya. Nah, habis itu kita edit dan data berhasil diupload jadi lunas tuh gitu. Itu untuk tombol simpan dan juga edit. Nah, untuk tombol hapusnya kalian tinggal pilih di sini tabel pembayaran. Kita klik hapus, nanti datanya akan terhapus. Nah, kalau data terhapus di tabel pembayaran, itu bakal langsung masuk ke tabel transaksi lagi gitu. Itu untuk transaksi pembayaran dan juga pemesanan. Dan ya udah, itu aja. Terus berikutnya ada laporan di sini cuma buat cetak doang ya. Laporan data barang, data karyawan, habis itu ada pembayaran, siapa aja yang udah lunas. Habis itu ada juga laporan supplier, tinggal cetak. Udah sih gitu aja untuk tombol-tombol ya. Nah, jadi segitu aja untuk project NetBeans dari kelompok kami atau kelompok 2 ya. Kayak yang tadi dibilang, di sini untuk master datanya ada 4. Kita ada data barang, data karyawan, data pelanggan, dan juga data supplier. Transaksinya ada 2, pemesanan dan juga pembayaran. Sekian dari kami, terima kasih.